kursi. Silakan dipilih yang mana menurut Mbak nyaman. Ya, silakan Mbak. Dengan siapa Mbak? Dengan Pita Santri. Mbak Pita rumahnya di mana Mbak? Tidak jauh dari sini. Baiklah Mbak Pita, silakan sampaikan apa permasalahan yang Mbak Pita hadapi sekarang, dan apa yang ingin kita selesaikan hari ini. Baiklah, di sini permasalahan yang tengah saya hadapi itu begini loh Mbak. Saya kan baru tamat SMA, jadinya saya ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu perkuliahan. Tetapi di sini ayah saya tidak mempunyai dana atau biaya, sehingga minat saya untuk kuliah itu kan agak terhambat. Nah, jadinya di sini saya kan sering sekali merenung, memikirkan bagaimana sih saya itu bisa kuliah. Berarti akhir-akhir ini Mbak Pita itu merasa bingung dengan usia Mbak yang sekarang usianya berapa Mbak? 19 tahun Mbak. Ya, dengan usia 19 tahun ini Mbak sudah tamat SMA, ingin berkarir seperti apa yang Mbak Pita tadi, kuliah, tetapi terhambat oleh biaya. Ya. Bagaimana Mbak Pita? Apakah Mbak Pita sering berdiskusi dengan keluarga Mbak Pita, berdiskusi dengan ayah Mbak Pita, bagaimana solusi yang terbaik? Kalau masalah berdiskusi kepada orang tua itu saya sering sekali berdiskusi kepada ayah atau kakak saya serta ibu saya. Tapi di sini itulah permasalahan yang dikatakan oleh ayah saya. Masalah ekonomi atau masalah dana ini. Ayah saya itu bukannya tidak menyuruh saya untuk tidak berkuliah, tetapi di sini kata ayah, kalau untuk menguliahkan kamu saya tidak mempunyai dana. Jadi di sini saya terus berpikir bagaimana sih saya bisa melanjutkan kuliah tanpa harus membebani orang tua. Apa yang sering tertanam di hati Mbak Pita ketika orang tua Mbak Pita berbicara seperti yang Mbak Pita katakan tadi? Pastinya kita sebagai anak mendengar orang tua tidak mempunyai uang untuk kuliah, pastinya kan sedih. Tetapi di sini kita sebagai anak tidak boleh memaksa kepada orang tua. Kita harus mengerti keadaan orang tua. Maka oleh sebab itu saya bagaimana sih, walaupun misalnya orang tua saya tidak mempunyai dana, impian saya itu tidak boleh putus. Saya harus misalnya bekerja lebih keras, harus mencari beasiswa supaya saya bisa kuliah, harus mencari peluang bekerja sambil kuliah. Di situ saya harus memutar otak saya bagaimana saya bisa bekerja sambil kuliah tanpa membebani orang tua saya, dan apa yang saya impikan serta cita-cita saya itu tercapai semua. Ya, saya sangat apresiasi kepada Mbak Pita. Mbak Pita ini orangnya sangat optimis dengan karir Mbak Pita, sangat bagus. Apakah orang tua Mbak Pita itu ada usahanya seperti, atau ya nak, kamu kuliah kalau masalah biaya nanti atau gimana, atau dia pernah meminjam atau seperti apa, seperti itu? Kalau masalah meminjam atau apa, sering sekali orang tua lakukan kan. Misalnya waktu SMA dulu saya mau membayar SPP kan tidak ada uang, jadi meminjam kepada tetangga. Nah, jadi di sini yang jadi problematika saya melihat waktu SMA saja saya kan sudah membebani orang tua selama 12 tahun. Nah, di sini setelah kuliah atau pada saat kita masuk kuliah, saya berpikir tidak mungkinlah saya mau membebani orang tua saya lagi, mau jadi kepikiran orang tua lagi, mau jadi membebani orang tua lagi. Nah, di sini saya ingin mencari alternatif bagaimana saya bisa meringankan beban orang tua, bukan malah membebani orang tua. Apakah pernah terpikir oleh Mbak Pita, karena terlalu optimis tadi, saya ingin bekerja saja, saya ingin membantu kedua orang tua saya saja, ya sudahlah saya tidak mau kuliah atau gimana? Apakah pernah terpikir seperti itu kepada Mbak Pita? Kalau saya sih berpikirnya begini Mbak, bagaimana sih saya itu bisa kuliah sambil bekerja, bukan hanya sekedar bekerja. Karena di sini menurut saya kalau kita hanya bekerja Mbak, itu kan bekerja itu untuk sekarang, bukan untuk masa depan. Bisa juga untuk masa depan, tetapi menurut saya kalau kita bekerja sambil kuliah itu lebih efektif, karena kita itu menabung di masa sekarang dan masa yang akan datang. Kalau misalnya kita kuliah, otomatis Mbak, walaupun kita tidak menjadi orang, tetapi kan di dunia ini
coba kita lihat, memang banyak orang yang tidak kuliah sukses, tetapi lebih banyak lagi orang yang berkuliah Iya, itu kan benar lebih sukses sekali. kan Mbak. Jadi Benar sekali. dari cerminan-cerminan tersebut saya ingin sekali bagaimana saya misalnya saya sambil kuliah sambil bekerja, jadinya tidak ada yang ditinggalkan, maupun misalnya harus kuliah-kuliah saja, harus kerja-kerja saja, dua-duanya itu saya akan berusaha bagaimana sih saya bisa mendapatkan kedua-duanya itu Mbak. Iya. Apa sih yang membuat Mbak itu sangat termotivasi untuk kuliah, atau Mbak pernah melihat apa gimana gitu itu? Saya termotivasi untuk kuliah itu karena itulah Mbak, coba kita bayangkan dunia ini kan semakin maju Mbak, jadinya saya berpikir bagaimana sih bisa menambah kapasitas dari diri kita sendiri Mbak, karena kuliah itu tidak hanya berguna bagi orang lain tetapi bermanfaat bagi diri sendiri Mbak, walaupun tidak untuk orang lain kan untuk diri sendiri saja Mbak sudah cukup. Bagaimana misalnya kita bisa berpikir tentang dunia ini, bagaimana kita bisa berpikir secara rasional Mbak, menanggapi situasi sosial yang ada sekarang. Ditambah lagi kan kalau misalnya kita berkuliah itu kita mudah mendapatkan suatu pekerjaan. Saya lihat kan teman-teman saya SMA itu memang ada yang bekerja, tetapi Mbak kan SMA saja sulit mendapat pekerjaan itu lah Mbak. Iya, Kan benar sekali. iya. Ditambah lagi kan kalau misalnya sarjana, lulusan sarjana aja Mbak masih banyak yang nganggur kan, sulit mendapatkan pekerjaan Mbak. Apalagi kalau misalnya kita cuma tamat SMA Mbak. Jadinya bukan saya meremehkan tamatan SMA Mbak, tetapi di sini karena itu tadi daya juang saya itu melihat orang-orang yang kuliah itu termotivasi sekali, bagaimana sih saya bisa meniru mereka, mencontoh mereka untuk bisa berkuliah seperti mereka Mbak, begitu Mbak. Sangat bagus Mbak Vita. Saya apresiasi, optimis sekali Mbak Vita, sangat bagus. Seperti yang Mbak Pita katakan tadi kan benar. Sekarang kan dari zaman ke zaman itu sudah maju. Sekarang kan orang yang tamat SMA saja sulit mendapatkan pekerjaan kan. Banyak orang yang sukses tidak kuliah, tetapi orang yang kuliah lebih sukses lagi, seperti itu. Ya benar sekali Mbak Pita. Apakah Mbak Pita sudah pernah mencari informasi, menanya-nanyakan kepada orang yang lebih berpengalaman, bagaimana caranya untuk kuliah, bagaimana pengalaman kalian, seperti kan menanyakan ada yang kuliah sambil bekerja, bagaimana memanage waktunya, seperti itu. Apakah Mbak Pita pernah menanyakan atau menemukan orang yang seperti itu? Iya Mbak, di sini saya sering sekali bertanya kepada misalnya kakak-kakak kelas yang sudah tamat atau yang sedang melanjutkan ke perguruan tinggi. Misalnya saya bertanya apakah misalnya ada beasiswa full misalnya dari pemerintah atau dari instansi-instansi yang lain, atau bagaimana sih mengatur bekerja sambil kuliah ini agar misalnya kedua-duanya ini bisa terjalankan. Apakah misalnya ada lowongannya, misalnya di universitas apa, kalau misalnya ada. Saya sering bertanya begitu Mbak kepada kakak kelas kan. Ya sekarang kan sudah banyak sekarang beasiswa yang telah di Indonesia, seperti kan bidik misi, beasiswa PPA. Jadi kan Mbak Pita bisa mendaftar seperti beasiswa bidik misi tadi, dan Mbak Pita terus mencari informasi tentang beasiswa tersebut, tentang kuliah tersebut, supaya apa yang Mbak Pita inginkan tadi kan tercapai. Jadi seperti kan sekarang ada jalurnya senam PTN juga bisa, senam PTN bidik misi. Terus ada juga SBMPTN bidik misi. Jadi Mbak Pita bisa daftar ke situ supaya Mbak Pita tadi harus juga optimis seperti itu. Harus yakin dan optimis bahwa saya ini bisa, seperti itu. Ya, Mbak. Di sini saya sudah bagaimana sih misalnya apa saja misalnya persyaratan dari bidik misi itu, atau bagaimana sih caranya agar misalnya dapat kuliah sambil bekerja. Saya sering sekali bertanya sambil searching di HP juga sering saya lakukan. Iya Mbak, sangat bagus. Mbak Pita juga harus sering mencari informasi, sering melakukan hal-hal positif, bagaimana caranya agar apa yang Mbak inginkan tadi tercapai kan. Ya Mbak Pita, jadi kan Mbak Pita ini kan baru bulan 6, nanti Mbak Pita juga mau seperti yang Mbak Pita jelaskan tadi kan kuliah. Jadi kan Mbak Pita daftar
kuliah SNMPTN tadi, terus Mbak Pita pakai bidik misi Mbak. Kalau persyaratannya itu biasanya itu persyaratannya foto rumah, kakak, KTP, orang tua, dan lain sebagainya. Mbak Pita juga bisa bertanya kepada orang yang sering berpengalaman. Nanti ada teman saya, nanti saya kasih kontaknya dengan Mbak Pita supaya Mbak Pita lebih mudah mendapatkan informasi. Terima kasih sekali ya Mbak, saya sangat terbantu sekali karena di sini kan yang pertama yang saya kurang itu karena kurang link. Bagaimana sih misalnya bertanya kepada kakak kelas yang sudah masuk itu kan cuma sedikit dari cutting saya di SMA dulu Pak, jadinya agak terhambat untuk mendapatkan informasi. Dengan begitu kalau Mbak sudah memberi saya kontak WA-nya, saya sangat terbantu sekali Mbak, karena itu sangat membantu saya untuk mencari informasi. Ya Mbak Pita, nanti saya akan coba hubungi teman saya, dia itu juga hampir sama masalahnya dengan Mbak Pita, tetapi dia lulus di salah satu universitas dan juga mendapatkan bidik misi. Nanti Mbak Pita bisa leluasa untuk mencari informasi dengan dia. Baik Mbak Pita, jadi bisa saya simpulkan bahwa Mbak Pita akhir-akhir ini bingung, akhir-akhir ini sedih karena ya itu tadi, Mbak Pita itu bingung antara apa mau kerja atau mau kuliah karena terhambat ekonomi keluarga Mbak Pita tadi. Ya Mbak, saya sangat terima kasih sekali kepada Mbak. Ya, mungkin itu saja ya Mbak. Apakah apa yang ingin Mbak lakukan ke depannya nanti? Saya ingin melakukan yang pertama itu saya bagaimana sih mencari informasi. Yang pertama, kalau misalnya saya sudah mencari informasi dengan baik, di sini saya akan mendaftar bagaimana misalnya cara mendapat beasiswa gratis itu bagaimana. Yang kedua itu saya harus tahu dulu di mana sih universitas mana yang bisa nantinya kita kuliah sambil bekerja. Nah, itu hal yang saya lakukan. Kalau masalah orang tua kan orang tua saya memang setuju misalnya kalau misalnya ada dana dari misalnya orang lain. Sebenarnya sih cita-cita Mbak Pita itu apa sih Mbak? Kalau cita-cita saya itu tinggi sekali ya Mbak. Saya itu bercita-cita waktu saya dari dulu sampai sekarang itu saya ingin menjadi pengacara. Ya. Tapi di sini setelah saya tamat SMA, saya berpikir lagi kalau misalnya jadi pengacara kan dana yang dikeluarkan juga lebih besar. Ya. Jadinya di sini saya ingin mengambil jurusan FKIP BK Mbak. Oh, BK juga ya Mbak? Iya. Sangat Baik, bagus baik. Mbak. Ya. Mungkin itu saja untuk sesi konseling kita hari ini. Terima kasih kepada Mbak Pita sudah datang ke sini. Saya ucapkan terima kasih. Silakan Mbak Pita, atau adakah kesan atau pesan buat sesi konseling kita kali ini? Menurut saya kesannya hari ini ya walaupun terik matahari menyengat, tetapi kan di sini semoga permasalahan yang tengah kita hadapi ini cepat terselesaikan. Ya, kalau pesannya, terima kasih kepada Mbak Tiara karena telah membantu saya menyelesaikan permasalahan yang tengah saya alami, dan semoga kedepannya permasalahan yang saya alami ini bisa tuntas setuntas-tuntasnya sehingga tidak mengganggu pikiran saya lagi. Ya, amin. Untuk Mbak Pita tetap optimis dan tetap semangat untuk mengejar karir Mbak Pita. Saya terus mendukung. Kalau ada yang bisa saya bantu, nanti saya bantu. Dan kalau tidak ada yang mengerti, silakan tanyakan lagi kepada saya. Terima kasih sebelumnya Mbak, saya ucapkan. Baiklah, kita dengan teriknya matahari kali ini kita tutup konseling kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.